Iskandar pun akan dimasukkan ke dalam ruangan. Iskandar berkata, "Tempat apa ini? Apa yang akan kamu lakukan padaku?" Namun tidak ada jawaban. Ia pun dipaksa masuk ke sana dan menunggu hari eksekusinya. Hünkârım. Raja pun kini telah sampai di istana. Nasu berkata, "Aku telah mendapatkan berita mengenai dokter kepala." Raja pun bertanya, "Apa beritanya? Aku telah memerintahkanmu untuk membawanya." Nasu pun menjawab, "Dokter kepala tidak ditemukan. Aku telah menginvestigasi, namun tak satu pun yang mengetahuinya. Dia telah menghilang tanpa jejak." Mendengar kabar itu, Raja pun berkata, "Jadi dia adalah pengkhianatnya." Rehan ada di sana. Dia hanya diam saja tanpa kata mendengar semua hal itu. Padahal kita tahu dialah yang telah melenyapkan dokter kepala dan membuang mayatnya ke laut. Nasu berkata lagi, "Aku tidak tahu apa kesalahannya rajaku." Tapi penjaga mengatakan, ia terlihat terakhir kali di istana, namun tak ada yang melihatnya keluar dari istana. Raja pun akhirnya berkata, "Para pengkhianat ada di sekeliling istanaku, Dervis. Cari tahu tentang dokter kepala." Raja pun lalu masuk setelah memberikan perintah itu pada Dervis. Emredersiniz hünkârım. Nasu pun merasa penasaran dan bertanya, apa yang telah dilakukan oleh dokter kepala? Apakah ada orang yang bermasalah dengan pria tua itu? Dervis menjawab, "Urus saja urusanmu, Nasu. Pergilah kepada Safiye Sultan. Dia pasti memiliki tugas penting padamu." Mendengar jawaban Dervis, Nasu berkata, "Kamu bermain dengan api, Dervis. Tidak perlu menghancurkan dirimu tanpa alasan. Siapa lagi yang menjadi tangan kanan raja selain kamu yang hanyalah seorang pengawal biasa?" Sağ kol olmak. Malam harinya, di dalam bar, Sahin didatangi oleh adiknya. Mehmet berkata, "Mari kita membicarakannya." Sahin pun menjawab, "Aku telah memikirkannya dalam beberapa hari, tapi aku tidak bisa menyelesaikannya. Aku telah mencoba untuk melindungimu selama bertahun-tahun, untuk masa depanmu. Beni korumak için, istikbalin için. Aku sedang berusaha, tapi kamu mempertaruhkan semua itu demi seorang gadis." Mehmet pun menjawab, "Dia bukanlah gadis biasa." Sahin pun menjawab, "Itu memang benar, dan dia adalah seorang sultana. Kendisi bir sultan. Lebih-lebih lagi, dia adalah putri dari Safiye Sultan, orang yang membenci kita." Bunu biliyorum Şahin. Mehmet yang sudah tergila-gila karena cinta, ia pun menjawab, "Aku tahu siapa dia, dan aku yakin dengan perasaanku. Hatiku adalah miliknya, dan hatinya juga milikku." Sahin pun menghela nafasnya, mendengar adiknya berkata seperti itu. Beralih sebentar kepada Fahriye. Fahriye berkata, Mehmet sangat yakin dengan dirinya sendiri kalau dia akan menemukan solusinya, yaitu jalan keluar agar kami bisa bersama. Dan hal itu menjadi dalam pikiranku sejak saat itu. Aku ingin tahu apa jalan keluar itu. Sultanım, sizi kaçırmaya Pelayannya pun bercanda. Ia mengatakan, "Apakah dia akan kawin lari denganmu?" çalışmasın. Fahriye pun tertawa. Lalu Fahriye berkata, "Aku harap kami bisa memulai kehidupan baru. Hanya kami berdua, jauh dari istana, dan bebas dari peraturan. Aku akan pergi dengannya tanpa berpikir dua kali." Dia pun memegang kalung pemberian dari Mehmet. Olmayacak duaya aminden. Kembali kepada Mehmet, Sahin berkata, "Kamu harusnya berdoa untuk sesuatu yang memungkinkan. Peraturan sudah sangat jelas. Kamu harus menyerah sebelum ini terlambat." Vazgeç. Asla. Mehmet pun menjawab, "Tidak akan. Kamu selalu membicarakan tentang mimpi. Maka ini adalah mimpiku, dan ini bukanlah tidak mungkin seperti milikmu." İmkansız değil. Mehmet. Tahammül dediğin. Apa yang kamu katakan peraturan adalah apa yang keluar dari mulut raja.
Segalanya akan mungkin jika dia menginginkannya. Olmaz mı? Kamu mengatakan padaku kalau aku telah kehilangan pikiranku. Lalu apa rencanamu? Apakah kamu akan pergi kepada raja dan memberitahukannya? Mehmet pun menjawab, bukan aku, kamulah yang akan melakukannya. Sen isteyeceksin. Kamu telah membawakannya Pangeran Mustafa. Dia akan melakukan apapun yang kamu mau sebagai balasannya. Dan dia telah berjanji. Shahin pun berkata, apakah demi seorang gadis, kamu akan menyerahkan tahta Crimea? Atından mı vazgeçiyorsun? Hala anlamıyorsun değil mi Şahin? Mehmet pun menjawab, apakah kamu masih tidak mengerti Shahin? Aku bahkan akan menyerahkan hidupku hanya untuk dia. Shahin pun bertanya, lalu apa yang kamu harapkan? Aku akan memberitahukan raja dan dia akan menerimanya. Apakah begitu? Mehmet dengan mata berkaca-kaca, ia pun berkata, itulah yang aku harapkan. Hanya itulah harapanku, menjadi bahagia bersama dirinya. Benim için Şahin. Demi diriku, lakukanlah itu. Ya. Shahin hanya diam saja. Tentu saja, hal itu membuat Shahin tidak habis pikir. Jadi, Shahin dan Mehmet ini memiliki pemikiran yang berbeda ya guys. Shahin, dia ambisius dan ingin berkuasa. Tapi Mehmet, dia hanya menginginkan cinta daripada tahta. Sweet banget ya. Padahal si Shahin udah merancang semuanya, mulai dari ngasih singa sampai membawa Pangeran Mustafa agar bisa mendapatkan tahta di Crimea. Tapi semuanya harus dilepaskan karena cinta adiknya. Tapi apakah Shahin akan setuju dan mau melakukan permintaan adiknya? Kita ikutin aja alurnya ya. Keesokan harinya, hari di mana para tentara akan menerima gaji, dan nampak mereka telah menunggu di sana. Kim bunlar? Nasya saat itu berada di menara dan melihat hal itu. Ia pun bertanya, mengapa orang-orang berkumpul di sana? Janet pun menjawab, para tentara akan dibayar setiap 3 bulan sekali, dan kami menyebutnya ulufe. Nasi dan daging akan disediakan di dalam mangkuk. Karena itu mereka akan datang dan makanan itu akan dibagikan. Biasa kami menyebutnya piring penjarahan. Dan jika para tentara hadir dan menikmati makanan itu, maka artinya mereka bahagia. Namun jika mereka tidak memakan nasinya, maka itu adalah tanda dari pemberontakan. İsyan alametidir. Di balik pintu, Raja telah bersiap untuk keluar. Dervish pun memohon pada Raja agar ia mempertimbangkan kembali keputusannya. Aranızı bir kez daha gözden geçirin. Ben padişahım derviş. Namun Raja menjawab, aku adalah seorang Raja Dervish, dan aku tidak akan tunduk kepada siapapun. Akhirnya Dervish pun tidak lagi berusaha mempengaruhi Raja. Dia pun menyuruh penjaga untuk membuka pintunya. Raja pun duduk di tahtanya. Raja mulai berbicara. Sipahi ve Yeniçeri kullarım. Subjekku kavaleri dan Janisari, juga negarawanku. Ulufe divanı başlamazdan önce Sebelum ulufe, aku ingin semua orang tahu, pembayaran penobatan tidak akan dilakukan hari ini, karena alasan di luar kendali. bugün dağıtılamayacak. Para tentara pun saling menatap mendengar hal itu. Raja kembali melanjutkan kata-katanya. Her bir kulumun gönlü ferah olsun. Aku tidak ingin satupun dari kalian menjadi khawatir. Kalian akan mendapatkan apa yang pantas kepada kalian secepatnya. Setelah itu, Raja pun memberi kode kepada Dervish. Dervish pun meneriakkan agar membagikan piring jarahan. Çanak yağması. Tapi semua tentara hanya diam dan tidak satupun bergerak. Seperti yang kita ketahui sebelumnya dari perkataan Janet, jika para tentara tidak memakan nasi itu berarti tanda pemberontakan.
Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kita ikutin kelanjutannya di video selanjutnya ya.